Saudara, hamparan sampah bak pulau muncul di pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Sampah plastik dan kayu yang menumpuk puluhan tahun membentuk sedimen lumpur. Akibatnya lalu lintas perahu nelayan terganggu. Baling-baling kapal sering rusak karena tersangkut sampah dan juga kayu. Inilah kondisi Muara Kali Adem, Muara Angke, Senin siang. Dari udara terlihat gundukan sampah mengapung seperti berbentuk pulau. Dominasi sampah plastik dan potongan kayu ini sudah mengendap jadi lumpur tebal. Jalur utama nelayan tradisional jadi sempit. Saat air surut, perahu nelayan kandas. Saat air pasang, sampah menyerbu dan merusak baling-baling. Kalau keluar nelayan itu kadang-kadang kalau air pasang, kadang-kadang sering kali terjadi nabrak kandasan. Ya kadang-kadang masih ada tunggak karena nggak ada perawatan di bibir kali ini. Itu sampah sama lumpur itu bercampur? Sampah sama lumpur. Itu udah banyak banget? Oh banyak. Itu sejak kapan sih Pak? Sejak ya udah berapa tahun, puluhan tahun. Nggak ada yang bersihin atau gimana? Nggak ada. Pak, ada kadang-kadang ada, cuman nggak terlalu aktif. Nggak aktif. Muara Kali Adem adalah satu-satunya akses keluar masuk ribuan kapal nelayan. Kini mereka harus berjibaku membersihkan baling-baling sebelum melaut. berarti kerugiannya tuh bikin rusak kapal atau gimana Bang? Iya, nyangkut di kapal, masuk ke kapal itu merusak sih. Yang terutama di baling-baling. Itu kadang kena kayunya, bisa pecah baling-baling. Itu sudah sering terjadi Bang? Sering Bang. Oke. Waktu pas sampah banyak tuh sering terjadi. Nelayan mendesak pemerintah segera mengeruk sampah dan lumpur di Muara Kali Adem yang sudah mengganggu aktivitas nelayan. Menurut nelayan, kerusakan kapal akibat sampah terjadi hampir tiap pekan. Jika dibiarkan, ribuan nelayan Muara Angke terancam kehilangan mata pencariannya. Tim Liputan, Kompas TV. Hamparan sampah bak pulau muncul di pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu seperti apa respons dari Pemprov DKI Jakarta? Kita sudah bergabung dengan staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Chiko Hakim. Bang Chiko, selamat siang. Ini tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa ada keluhan dari nelayan, ada sampah, hamparan sampah yang muncul bahkan seperti pulau begitu di pesisir Muara Angke. Dari Pemprov sendiri apakah sudah meninjau langsung ke lokasi? Yang pasti Dinas Lingkungan Hidup selalu memantau dan juga melakukan pembersihan dalam beberapa hari terakhir, setiap minggunya juga. Dan ini seperti tadi di awal Putu sudah sampaikan bahwa tumpukan ini bukan hanya terjadi baru-baru saja, tapi sudah puluhan tahun. Artinya kita tahu bahwa ini adalah sampah yang terbawa dari 12 sampai 13 sungai di Jakarta yang bermuara ke laut. Terutama mereka sampah ini semakin mengalir akibat dari juga banjir kiriman dari Jawa Barat. Nah, fenomena musim angin barat dan arus laut yang mengumpulkan sampah ini juga terjadi di Teluk Muara Angke. Jadi memang banyak pengaruhnya. Tapi yang utama tentunya kita ketahui dan kita harus sadari bersama dan mengakui bahwa ini adalah juga dampak dari ketidaktertiban dari masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Bukan hanya di warga Jakarta tapi juga warga di luar Jakarta, karena sungai ini juga asalnya bukan hanya dari melintasi wilayah Jakarta. Dan ke depan tentu banyak hal yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selain mengupayakan untuk bisa mengangkut sampah ini dan kemudian membuangnya di tempat yang memang diperuntukkan untuk tempat pembuangan akhir. Tapi juga harapan kami yang tentunya selama ini juga tidak henti-hentinya mencoba mensosialisasikan dan juga mengedukasi masyarakat untuk kemudian hidup bersih. Apalagi sekarang kita juga memang sedang darurat sampah dalam tanda kutip akibat keterbatasan Bantar Gebang untuk bisa menerima sampah-sampah buangan dari Jakarta. Kita harapannya memang masyarakat mulai satu membuang sampah pada tempatnya, yang kedua kemudian juga memilah. Dan ini menjadi tantangan bagi kota kita yang tercinta ini.
Oke, Mas Ciko, kalau bicara soal sampah, apalagi yang kemudian berakhir di laut, ini kan kita harus lihat bukan hanya yang di lautnya saja, tapi dari khususnya masyarakat ataupun juga warga yang tinggal misalnya di bantaran kali, sungai, sampai dengan yang ada juga di wilayah terdampak seperti di Muara Angke. Sejauh ini komunikasinya seperti apa? Tadi Pemprov bilang sudah ada upaya begitu ya untuk ada program pilah sampah. Sejauh ini bagaimana komunikasinya dan respon dari masyarakat seperti apa? Kendalanya di mana? Ya, so far respons masyarakat cukup positif. Namun tentu ini adalah budaya yang memang harus kita ubah bersama ya. Saya tidak berusaha untuk menyalahkan siapapun atau pemerintahan di era siapapun, tapi ini sudah terjadi cukup lama dan masih terjadi sampai hari ini. Itu juga mengapa terkait dengan pengelolaan sampah, terkait dengan hal-hal yang sifatnya bagaimana bisa mengurangi sampah turun ke kali atau ke sungai, itu juga tergantung juga terhadap kebijakan terkait dengan normalisasi misalnya. Kami ingin mengapa memilih normalisasi, tentunya yang pertama untuk memindahkan saudara-saudara kita merelokasi dan supaya mereka juga secara sukarela merelokasikan dirinya ke tempat-tempat yang lebih baik untuk tempat tinggal seperti rumah susun yang tentunya juga sudah kami sediakan, dan ini untuk mengurangi bagaimana sampah-sampah bisa terbuang ke sungai dan lain-lain, dan hal ini tentunya juga dilakukan untuk melebarkan sungai misalnya, dan juga mengurangi dampak yang bisa terjadi apabila hujan deras, yang banjir dan lain-lain. Sampai saat ini masyarakat cukup ada antusiasme untuk kemudian memilah sampah walaupun masih juga kurang, dan kita harus menyadari bahwa gerakan pilah sampah, recycling, dan zero waste ini bukan gerakan yang mudah. Bahkan di negara maju sekalipun, misalnya di Singapura, tingkat berhasilan pilah sampah rumah tangga itu hanya 11%. Tapi kalau dicampur dengan sampah industri misalnya bisa sampai tingkat keberhasilan 50%. Namun tentu kita tetap optimis karena memang ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bukan opsi, tetapi menjadi suatu hal yang sebagai kewajiban kita bersama. Oke, itu adalah proses yang panjang ya Mas Ciko. Artinya perlu waktu untuk kemudian menumbuhkan kesadaran dari masyarakat. Tapi kalau kita bicara soal yang jangka pendek, ini kan artinya pulau sampah dalam tanda kutip ini harus segera diselesaikan begitu. Karena tadi kalau kita dengarkan begitu beberapa pernyataan dari nelayan, ini mengeluh sampah ini tuh bisa menyangkut di baling-baling, merusak kapalnya dan berujung pada kemudian tidak bisa beroperasi dan tidak bisa berlayar begitu. Kalau dari Pemprov sendiri, apa mekanismenya untuk pulau sampah ini? Apakah nanti akan ada alat berat yang diturunkan? Jumlahnya berapa? Personilnya berapa, Mas Ciko? Pasti. Jadi gini, pembersihan rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya sudah dilakukan dan tentunya juga oleh Sudin Lingkungan Hidup di Jakarta Utara maupun Kepulauan Seribu untuk kemudian mengerahkan kapal, sampah, alat berat dan truk untuk angkut sampah, dan tentunya koordinasi dengan nelayan juga dilakukan, dan komunitas tempat misalnya komunitas mangrove Muara Angke, karena kita tahu dan wilayah Muara Angke ini adalah wilayah mangrove, dan untuk itu terkait dengan jangka menengahnya misalnya, ya kita sudah saya sampaikan tadi terkait dengan normalisasi sungai dan pengerukan, program pemilahan sampah dari sumber. Tapi artinya karena memang tadi seperti Putu di awal sudah sampaikan, ini bukan terjadi 1, 2, 3 tahun ke belakang, tapi sudah terjadi puluhan tahun sehingga bisa membentuk seperti sebuah pulau. Tentunya bukan hal yang mudah, tetapi tentu yang utama bagi Pemprov DKI Jakarta adalah untuk bagaimana menjaga keseimbangan di mana para nelayan untuk tetap bisa bekerja dan tidak menyulitkan mereka, dan ini yang kita butuhkan tentunya koordinasi yang lebih intens lagi dengan masyarakat setempat atau para nelayan dan juga komunitas setempat, sehingga kita tahu walaupun memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi prioritas-prioritas di mana sampah-sampah itu yang betul-betul harus segera diangkut dan segera dibawa ke tempat lain, dan ini yang menjadi tantangan bersama, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Dinas LH akan melakukan koordinasi dan tentunya bagaimana supaya jalur-jalur nelayan ini tetap terbuka sambil tentu mencoba mengurangi jumlah tadi sehingga bentukan seperti pulau itu bisa kita hilangkan. Mungkin tidak dalam waktu dekat tapi
tetap bisa dilakukan secara bertahap. Oke, artinya kompensasi atau solusi sementara bagi para nelayan yang perahunya rusak dan kemudian tidak bisa berlayar, ini masih harus menunggu hasil dari kunjungan KLH atau memang sudah ada rencana yang disiapkan oleh Pak Gubernur ataupun juga Pak Wagub? Mungkin terkait dengan kompensasi nanti akan dibicarakan ya, tapi ini belum menjadi hal yang prioritas. Yang utama bagi kami adalah bagaimana tentunya menghilangkan sampah tersebut. Jadi dengan atau tidak adanya permasalahan dengan nelayan, tentunya apapun itu sampah tidak layak berada di laut. Nah, kita harus memahami itu ya, karena bukan hanya terkait dengan lalu lintas traffic nelayan, tapi juga pencemaran terhadap laut kita yang tentunya di situ juga banyak yang kita gunakan air laut yang kita harapkan menjadi bersih. Tetapi tentu ini akan kita pikirkan dan mitigasinya akan kita lakukan segera. Tentu keterlibatan dari nelayan, masukan dari masyarakat maupun komunitas akan sangat berharga bagi kita untuk bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Oke, baik, kita harapkan jalan keluarnya ini bisa segera ditemukan, nelayan bisa berlayar, tapi yang paling penting lingkungannya juga tetap terjaga karena sampahnya ini tidak kemudian menumpuk dan bisa diolah dengan lebih baik lagi. Terima kasih staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim, sudah bergabung bersama Kompas Siang hari ini. Terima kasih. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi, salah satunya harga sejumlah bumbu masak di pasar tradisional Surabaya.